Selamat sore saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati. Kita lanjutkan kuliah kita, mata kuliah semantik dengan pokok bahasan perubahan makna. Kata perubahan itu sendiri dapat disamakan atau bersinonim dengan kata pergeseran, pengembangan, juga dengan kata penyimpangan. Ya. Jadi, apa sebenarnya perubahan makna itu? Perubahan makna merupakan evolusi penggunaan kata dari makna asal ke makna yang dikenal saat ini. Kita menggunakan kata evolusi, istilah dalam bidang biologi ya. Jadi evolusi di sini artinya ada perubahan, ada perkembangan, ada semacam perubahan, pengembangan dari makna kata yang dulu dikenal orang, lalu berubah menjadi makna yang dikenal saat ini. Ya, jadi ada kata-kata itu mengalami perubahan. Bisa saja kata yang dikenal saat ini yang telah mengalami perubahan makna dari zaman dulu, dikenal saat ini mungkin suatu saat akan mengalami perubahan makna, baik itu meluas, menyempit, ataupun hal-hal yang lain. Kita tidak bisa memungkiri itu karena perkembangan teknologi, karena perkembangan dan perubahan masyarakat. Ya, jadi juga berpengaruh kepada perubahan makna. Nah, ada beberapa jenis perubahan makna. Yang pertama, yang disebut dengan perluasan atau generalisasi. Contoh yang saya tampilkan di sini misalnya ada 3 kata di situ. Kata bapak yang dulu itu makna asalnya itu adalah orang tua laki-laki yang kita sebut ayah. Ya, dalam bahasa Melayu Ambon mungkin disebut ama, bahasa Arab mungkin aba itu dulu dikenal ya yang mempunyai hubungan darah dengan kita, orang tua kita, ayah kita. Tetapi sekarang itu semua laki-laki yang lebih tua, yang berkedudukan tinggi itu kita menggunakan bapak. Misalnya kita ketemu ke kantor, lalu kita ketemu dengan orang yang bukan ayah kita, bapak kita mengatakan selamat siang bapak. Begitupun dengan ibu, selamat siang ibu. Berarti kata ini telah mengalami perluasan makna yang tadinya hanya pada lokal keluarga, dalam lingkup keluarga, menjadi lebih luas kepada semua laki-laki yang lebih tua atau yang berkedudukan tinggi. Kita menyapanya dengan bapak. Nah, sama juga dengan kata berlayar. Kata berlayar itu makna asalnya adalah mengarungi lautan dengan perahu atau kapal yang digerakkan atau yang bergerak oleh angin, karena menggunakan layar. Dulu tidak ada mesin diesel belum ada, maka kapal-kapal itu digerakkan oleh angin. Nah, sekarang ini kalau kata berlayar itu dipakai untuk mengarungi lautan dengan semua jenis kapal, baik kapal layar, sekarang juga masih ada kapal layar, kapal yang menggunakan mesin diesel, mesin turbo, itu semua kita katakan berlayar. Ya, misalnya dia sementara berlayar dengan KM Tidar. Nah, kapal Tidar kan tidak menggunakan layar tapi menggunakan mesin. Nah, itu mengalami perluasan. Sama juga dengan kata saudara. Itu makna asalnya adalah sekandung, kakak adik. Ya. Tapi kalau sekarang sapaan ini tidak dibatasi oleh hubungan sekandung, sehingga saya menyapa Anda juga saudara-saudara mahasiswa sementara saudara tidak sekandung dengan saya. Ya. Tapi itu karena mengalami perluasan. Oke, kita lanjut. Yang berikut adalah penyempitan makna. Di sini kata-kata yang dulu itu luas penggunaannya sekarang malah menjadi menyempit. Nah, contohnya kata pesawat misalnya, itu dulu semua alat yang mempermudah pekerjaan, sekarang hanya untuk pesawat terbang. Sehingga orang mengatakan dia gunakan pesawat apa? Lion Air. Dia menggunakan apa? Garuda misalnya. Ya. Dulu itu pesawat telepon, pesawat televisi, itu semua dikatakan pesawat. Ya, itu mengalami penyempitan. Oke. Nah, kata sarjana misalnya, dulu itu semua orang yang pintar atau berwawasan luas.
sekarang ini hanya digunakan untuk lulusan perguruan tinggi, ya. Oke. Yang berikut adalah penghalusan makna atau yang dikenal dengan istilah ameliorasi. Nah, ini ada contoh-contoh, itu penghalusan supaya orang tidak tersinggung. Karena kata-kata yang makna yang lama itu terlalu dianggap kasar sehingga harus dihaluskan. Misalnya buta menjadi tunanetra, penjara menjadi lembaga permasyarakatan, bisu sekarang menjadi tunawicara, gelandangan menjadi tunawisma, kelaparan, ya. Orang sekarang tidak menggunakan kata kelaparan lagi tapi rawan pangan. Misalnya di daerah tertentu terjadi kelaparan, orang sudah tidak menggunakan kata itu lagi, tapi untuk halus mereka menggunakan rawan pangan. Ya? Oke. Yang berikut adalah pengasaran atau peyorasi. Yang makna asalnya itu halus, sekarang dimaknai dengan makna baru. Ya, ini terkait dengan juga penggunaan, mungkin penggunaan gaya bahasa ya. Misalnya mengambil, nah sekarang orang tidak menggunakan kata dia telah mengambil tanah orang itu, tapi dia sudah mencaplok. Ya, tidak, dia mengambil tanah orang itu secara semena-mena. Dia tidak mengambil lagi, tapi dia mencaplok. Nah, kata mengeluarkan misalnya, ya, pimpinan kantor itu mengeluarkan beberapa pegawainya dari kantor itu, dari kantornya, tapi tidak lagi menggunakan menolak, tapi mendepak. Mendepak itu menendang, ya, menendang. Dia menggunakan kata-kata yang kasar. Misalnya kata memasukkan, polisi memasukkan dia ke dalam penjara, polisi menjebloskan ke dalam penjara, ya. Jadi ada kata-kata yang makna asalnya itu halus sekarang menjadi kasar. Nah, nanti saudara bisa cari banyak contoh kata-kata seperti ini. Oke, lanjut. Yang berikut adalah sinestesia. Ya, sinestesia. Ini ada pertukaran indera ya. Jadi contoh kalimatnya, kata-katanya pedas. Kok kata bisa pedas? Padahal itu makna asalnya adalah indera pengecap. Untuk merasa, pedas, manis, pahit, asam itu kan indera pengecap. Tapi kok kata-katanya pedas. Jadi ada terjadi pertukaran indera di situ. Nah, berwajah dingin. Kok wajah dingin? Ya, wajah mungkin seram atau apa, tapi kok berwajah dingin. Nah, dingin itu kan indera peraba. Nah, sama juga dengan suaranya sangat manis didengar. Suaranya kok manis? Ya, tapi karena terjadi pertukaran indera itu. Nah, contoh lagi, misalnya hatinya panas mendengar kata putus. Ya, ini orang anak-anak muda ketika pacaran, ya, lalu pacarnya putusin dia katakan, lalu dia hatinya panas mendengar kata putus. Nah, panas itu kan sebenarnya indera peraba, tapi kok hatinya panas? Apakah kita bisa merasa hatinya itu, kita memegang hatinya itu panas? Kan tidak. Nah, tapi ini karena terjadi pertukaran indera ini yang seharusnya tidak dirasakan oleh hati, tidak didengar oleh suara, tetapi itu terjadi pertukaran, ya. Jadi hatinya panas mendengar kata putus. Ya, karena pacaran sudah lama, lalu putus, lalu panas hatinya, lalu gantung diri. Ya, itu tidak boleh. Ya, kalau mahasiswa tidak boleh gantung diri. Segala sesuatu harus diserahkan di dalam doa. Jangan putus cinta, putus hubungan lalu melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Oke. Kemudian yang keenam adalah adanya asosiasi. Ya, asosiasi itu kita adanya semacam pertukaran bukan indera sih, tapi ada karena ada semacam fungsi yang sama di situ, lalu kita menggunakannya pada situasi atau konteks yang lain. Ya, contoh misalnya kata amplop itu makna asalnya kan wadah menaruh surat atau uang. Nah, makna baru itu uang suap. Dia memberi amplop kepada orang itu untuk memuluskan urusannya. Nah, itu berarti bukan kasih amplop doang, tapi kasih uang. Ya, begitu. Contoh lain misalnya buaya itu makna asalnya kan binatang buas. Tapi sekarang ya disebut sebagai orang jahat.
Di tempat itu banyak buaya berdasi. Orang jahat ya. Nah, kursi misalnya, maknanya kan tempat duduk, sekarang menjadi jabatan. Dia mendapatkan kursi empuk. Ya. Atau dalam pemilihan anggota DPR, ya, perhitungan kursi. Kursi yang diperebutkan. Memang orang anggota dewan itu merebutkan kursi. Untuk apa direbut? Tinggal pesan aja di mebel banyak kursi. Iya kan? Tapi yang kursi yang dimaksudkan bukan tempat duduk, tapi posisi, jabatan. Ya, jadi sehingga kata kursi itu mengalami semacam asosiasi, bukan lagi tempat duduk, tapi itu menjadi makna baru jabatan. Contoh yang lain itu benalu. Benalu itu kan apa? Tumbuhan parasit, iya kan? Nah, tetapi menjadi makna baru orang yang menggantungkan hidupnya kepada orang lain dan merugikan orang tersebut. Tuh? Sehingga ada orang lain, jangan terlalu jadi benalu dalam rumah tangga. Jangan jadi benalu bagi tumpung organisasi. Nah, benalu yang dimaksudkan bukan tumbuhan, tetapi merugikan orang atau merugikan organisasi. Bisa dipahami ya saudara-saudara? Oke, kita lanjut, yaitu penyebab perubahan makna. Nah, ada banyak sekali di sini saya mencantumkan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapi ada banyak sekali, nanti saudara bisa cari. Yang pertama adalah perkembangan ilmu dan teknologi, kemudian perkembangan sosial budaya, yang berikut adalah perbedaan bidang pemakaian, yang keempat adalah adanya asosiasi, yang kelima perbedaan tanggapan, pengembangan istilah, dan yang ketujuh proses gramatik. Nanti saudara bisa cari banyak lagi perubahan-perubahan makna ini. Saya hanya memberikan beberapa contoh saja nanti. Oke. Yang pertama, perkembangan dalam bidang ilmu dan teknologi. Contoh tadi yang saya sampaikan kata berlayar. Karena memang dulu tidak ada mesin diesel, tidak ada mesin turbo, jadi hanya pakai layar. Karena itu kata berlayar dipakai untuk orang yang mengarungi lautan menggunakan kapal layar saja. Dulu karena tidak ada mesin. Nah sekarang karena perkembangan teknologi, orang sudah bisa menemukan mesin, sehingga berlayar itu bukan terbatas pada menggunakan kapal yang menggunakan layar-layar besar, tapi juga termasuk kapal-kapal yang bermesin diesel itu juga bisa menggunakan kata berlayar. Ya. Yang berikut, karena perkembangan sosial budaya. Ya, karena manusia ini kan hidup bersosialisasi, hidup satu dengan yang lain dalam suatu lingkungan sosial. Sehingga kata saudara itu yang dulu hanya dipakai untuk saudara sekandung, ada keterikatan darah, adik kakak, sekarang tidak bisa lagi karena perkembangan sosial budaya itu, sehingga orang lain pun kita menyapanya dengan saudara. Sehingga dalam sambutan itu selalu dikatakan selamat siang saudara-saudara yang terkasih, padahal dia saudara itu bukan saudara sekandungnya, adik kakaknya bukan. Tapi kan inilah perkembangan sosial budaya, karena manusia sebagai makhluk sosial berinteraksi dengan orang lain, sehingga kata-kata tertentu itu menjadi luas penggunaannya. Yang berikut adalah perbedaan bidang pemakaian. Nah, contoh kata membajak itu kan istilah pertanian, ya. Menggunakan cangkul, mengolah tanah, menggemburkan, itu kan membajak itu. Ya. Contoh kalimat ayam membajak sawah. Tapi sekarang ini bisa juga dipakai dalam bidang lain, sehingga ada kalimat para teroris membajak pesawat. Memang pesawatnya itu dicangkul, pesawatnya itu di obrak-abrik begitu kan, tidak. Ya, jadi kata membajak ini karena bidang pemakaiannya semakin luas, tidak saja pada bidang pertanian, tapi pada bidang-bidang yang lain. Misalnya menggarap, itu kata menggarap juga istilah pertanian, sekarang bisa dipakai dalam bidang pendidikan. Mahasiswa dia lagi menggarap skripsinya, dia lagi menggarap tesisnya, ya kan? Nah, jadi itu perbedaan bidang pemakaian. Yang keempat, adanya asosiasi yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa orang mengasosiasikan amplop itu dengan uang. Karena memang fungsi amplop adalah tempat menaruh surat atau uang. Nah, dia membeli amplop untuk mengirim surat. Ya, amplop yang dimaksudkan adalah amplop secara leksikal. Tetapi dia memberi amplop untuk mempermudah urusannya. Nah, amplop di sini diasosiasikan sebagai uang
suap atau pelicin itu. Oke, bisa paham ya saudara-saudara? Nah, jadi saudara bisa cari lagi contoh-contoh dari penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan makna. Saudara bisa mencarinya di Google, di internet, bisa mencari dari sumber-sumber yang lain untuk menambah wawasan saudara. Saya mohon maaf penjelasan saya mungkin kurang baik, kurang berkenan, tapi saya berharap semoga apa yang saya jelaskan ini boleh menambah wawasan saudara dalam memahami materi tentang perubahan makna. Saya kira pertemuan kita sampai di sini. Kita bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Selamat sore dan terima kasih.